Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul halim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Uh, Ikhwatan fillah, kita kali ini akan meneruskan kajian kita yaitu kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ya. Masih pada pembahasan huruf hamzah, yaitu hadis-hadis yang dimulai dengan huruf hamzah. Kesempatan ini kita akan membahas satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Adam, ati rabbaka tusamma aqilan wala ta'shihi fatusamma jahilan. Wahai manusia, taatlah kamu kepada Tuhanmu, maka kamu akan disebut sebagai orang yang berakal. Dan janganlah kamu berbuat maksiat kepada Tuhanmu, maka kamu akan disebut atau dinamai sebagai orang yang bodoh. Rawahu Abu Nuaim an Abi Hurairah. Hadis ini oleh para ulama diperbincangkan. Sebelum kita membahas tentang kontennya, hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Ya, kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan dari Abil Haris melalui jalur ada seorang rawi namanya Dawud Ibnul Muhabbar At-Ta'i, ya. Beliau inilah yang kemudian dikritik oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa adalah pemalsu hadis. Dia adalah seorang pemalsu hadis, seperti Al-Imam Az-Zahabi misalnya. Dia mengatakan ketika mengomentari Dawud At-Ta'i dalam Sunan Ibnu Majah, beliau mengatakan syana Ibnu Majah sunanahu. Ibnu Majah telah membuat cacat sunannya dengan memasukkan Dawud Ibnul Muhabbar At-Ta'i, seorang pemalsu hadis. Itu kata Al-Imam Az-Zahabi. Akan tetapi para ulama ternyata berbeda pendapat tentang sosok ini. Inilah uniknya kalau belajar hadis, ya. Meskipun sosok ini diakui sebagai sosok yang dhaif, yang lemah, akan tetapi para ulama tidak sepakat untuk mengatakan bahwa dia sebagai seorang pendusta. Yahya bin Ma'in misalnya, ya, dia mengatakan bahwa Dawud Ibnul Muhabbar At-Ta'i laisa bikadzab, dia bukan seorang pendusta. Otomatis hadisnya tidak jadi hadis maudhu, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama kritikus hadis bahwa hadis tadi kualifikasinya maudhu sebab ada seorang namanya Dawud Ibnul Muhabbar At-Ta'i tadi. Nah, tapi kalau kita lihat komentarnya Yahya bin Ma'in bahwa dia bukan seorang yang pendusta, bahkan dia mengatakan wahwa thiqah, dia adalah seorang thiqah, ya, maka berarti Ibnu Ma'in itu mentaufiknya, menguatkan apa itu namanya Ibnul Muhabbar ini. Tapi ya, Al-Khatib mengomentari bahwa perkataan Ibnu Ma'in ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan karena faktanya bahwa Dawud bin Al-Muhabbar At-Ta'i ini adalah seorang yang bermasalah, bahkan dituduh sebagai pendusta hadis. Al-Imam Al-Bukhari ketika mengomentari, beliau mengatakan dia adalah Dawud Ibnul Muhabbar, seorang yang mungkarul hadis. Hadisnya itu mungkar. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Imam Bukhari mentajrih atau mengatakan bahwa Dawud Ibnul Muhabbar At-Ta'i ini tidak bisa dijadikan pegangan atau tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Artinya secara keseluruhan hadis ini bermasalah. Bermasalahnya ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah, ada yang mengatakan hadis ini palsu. Artinya hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dasar, ya, baik di dalam masalah akidah, halal haram, ataupun di dalam masalah fadhailul a'mal, sebab hadisnya sangat dhaif, bahkan menurut sebagian ulama dianggap sebagai hadis palsu. Jangan dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kontennya memang betul bahwa orang yang taat kepada Allah adalah orang yang berakal. Orang yang maksiat kepada Allah adalah orang yang bodoh. Ya. Jadi kalau seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ya. Kemudian dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka dia adalah orang yang berakal, yang bisa berpikir, menggunakan potensi akalnya bahwa dia itu hidup di dunia tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi,
dan kemudian dia sadar bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menggunakan seluruh potensi hidupnya untuk ibadah apapun bentuknya. Itu orang cerdas, orang berakal. Kalau orang berbuat maksiat, ya memang orang bodoh. Siapapun dia, segelar apapun dia, doktor, profesor, kalau dia berbuat durhaka, apalagi sampai syirik, musyrik, mensekutukan Allah, maka dia adalah orang-orang yang jahil. Betul secara konten, tapi kalau kita mendasarkan dengan hadis tadi, maka itu tidak diperbolehkan karena hadisnya memiliki kualifikasi yang sangat lemah sekali atau bahkan menurut sebagian ulama dikatakan sebagai hadis palsu. Hati-hatilah, banyak orang yang kemudian membuat hadis ya tujuannya baik, maksudnya baik, akan tetapi palsu, dipalsukan karena beberapa motif. Suatu saat kita akan bahas dalam kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.